Pembatalan sepihak. Aku ingin bertunangan, kita batal. Pesan yang ringkas namun mampu menghujam jantung. Aku segera menelepon Rio berharap mendapat alasan logis mengapa dia begitu mudahnya mengucapkan kata pisah. Itu pun hanya lewat SMS. Lamaran bukan hal main-main karena sudah menyangkut dua keluarga besar. Kalau ingin dibatalkan, ya silahkan disampaikan baik-baik pada bapak dan mamahku. Ya, Rio mengangkat teleponku. Maksudnya apa sih? Aku menahan emosi yang kapan saja bisa meletup. Sudah jelas kan aku mau kita pisah? Alasannya? Tanyaku. Kamu sudah berubah? Berubah bagaimana? Pokoknya berubah, ucapnya dengan nada menjengkelkan. Oh iya, aku minta kamu balikin cincin pertunangan kita. Hah? Seriously? Aku tak mengerti dengan pola pikirnya. Beberapa bulan lalu sebelum acara lamaran, aku sangat ingin membatalkannya. Nah sekarang, setelah semuanya telah terjadi dan rencana pernikahan pun sudah dalam bahasa keluarga, Rio seenaknya saja membatalkan. Memori otakku masih mengingat jelas bagaimana saat acara lamaran itu berlangsung. Aku merasa lega karena pada akhirnya bapak mama setuju dan menerima Rio. Senyum mengembang terukir di bibir mereka. Doa tulus mereka panjatkan agar hubungan kami lancar sampai ke jenjang pernikahan. Sekarang aku bingung bagaimana menyampaikan hal ini pada bapak dan mama. Sementara Rio juga tidak berani bilang ke orang tuanya agar menemui keluargaku untuk membatalkan hubungan ini. Setiap hari Rio selalu meneror agar aku segera mengembalikan cincin pemberiannya. Akhirnya cincin itu aku kembalikan lewat Mas Raka. Tentu saja sang kakak kaget. Kalian kalau ada masalah selesaikan baik-baik. Jangan kayak anak kecil sampai ngembaliin cincin segala, katanya. Aku terdiam. Sungguh walaupun sejak awal aku merasa kurang yakin dengan Rio, tapi saat ada pemutusan sepihak seperti ini, hatiku sangat sakit. Dia bilang apa sama Mas? Tanyaku pada Mas Raka. Rio pernah cerita ke Bunda kalau kamu sekarang berubah, cenderung menghindar dan tak ada waktu lagi buat Rio. Ia menjelaskan, tapi aku gak menyangka juga kalau pada akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah. Lanjutnya, dia yang mutusin aku, Mas. Dia yang meminta cincin itu dikembalikan. Kataku emosional sembari menunjuk kotak cincin yang tergeletak di meja. Aku berusaha mengatur napas, mengerjap-ngerjapkan mata agar tangis ini tak tumpah. Sungguh aku sebetulnya merasa malu dan gengsi menangis karena hal ini. Aku ingin terlihat kuat minimal di depan Mas Raka. Mas, kita ini satu kantor. Mas pasti tahu bagaimana sibuknya tugas kita akhir-akhir ini. Membuat soal ujian buat anak-anak, mengoreksi hasil ujian mereka. Setelah itu menginput nilai di rapor sampai begadang. Aku gak bisa selalu meladeni Rio, mengiyakan ajakan dia jalan-jalan. Aku gak bisa, Mas, aku sibuk. Tapi bukan berarti aku udah berubah. Mas Raka dia mendengarkan curahan hatiku. Sejujurnya aku capek menghadapi sifatnya yang seperti itu, Mas. Aku gak tahu apa saja yang sudah dia ceritakan tentangku pada Tante Tia atau pada keluarga Mas yang lain. Tapi aku heran, kenapa hal penting seperti ini malah tidak dia ceritakan ke Tante Tia. Harusnya kan kalau minta batal, dia harus datang ke orang tuaku untuk membicarakan secara baik-baik, bukan malah memutuskan lewat SMS. Aku berterus terang. Mas Raka menghembuskan napas panjang. Sudah ya, itu cincinnya aku kembalikan. Bibirku berucap lemah. Aku tak mau lagi berhubungan apapun dengan Rio. Maafin adikku ya Mil, dia dari dulu memang begitu, terlalu kekanak-kanakan. Mungkin karena dia anak bungsu, jelas Raka. Jelas Mas Raka. Aku mengangguk perlahan. Ya sudahlah, mungkin kami memang tidak berjodoh. Mungkin perjalanan hidupku memang seperti ini. Aku memasrahkan semua ini pada Allah. Malam harinya Rio beserta kedua orang tuanya datang ke rumah. Mungkin Mas Raka cerita ke Tante Tia kenapa aku mengembalikan cincin pemberian mereka. Tante Tia meminta maaf pada bapak dan mama atas sikap anaknya.
Tak lupa berucap dengan sangat menyesal tidak bisa melanjutkan hubungan kekeluargaan sampai menjadi besan. Aku tak mengikuti semua yang mereka bicarakan. Jujur, diri ini sudah tidak berminat lagi mendengar apapun yang berhubungan dengan Rio. Aku memilih diam di kamar, pura-pura tidur.